Pembawa. Hai, Domalik. If you are not able to stow your baggage in the overhead compartment, we will stow it in the cargo compartment. Thank you for your Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan konten video YouTube saya sebelumnya. Ya, jadi perjalanan saya ke Tokyo, Jepang. Bisa dilihat konten video sebelum ini, perjalanan dari rumah saya di Cikarang menggunakan transportasi kereta api menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan setelah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, saya lanjutkan kembali menuju ke Terminal 3 guys. Jadi nanti saya akan naik pesawatnya untuk check-in-nya di Terminal 3 guys. Oke, ikuti terus perjalanan saya di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 sampai nanti tiba di Bandara Internasional Narita Tokyo guys. Guys, jadi setelah kita tadi turun dari kereta Kalayang dari terminal kedatangan kereta bandara, kita berjalan menuju ke pintu masuk guys ya. Jadi di Terminal 3 ini kita akan memasuki pintu masuk untuk nanti keberangkatan di Terminal 3 guys. Perjalanan saya di Terminal 3 ini malam hari guys ya. Jadi flight night ya. Flight night ini malam hari. Nanti kita akan terbang di jam 9:55 ya kalau nggak salah guys ya. Dan nanti diprediksi sampai ke Narita itu sekitar jam 7 pagi guys. Nah, ini adalah area check-in untuk Japan Airlines. Ini ada anjungan check-in. Jadi kalau kita melakukan check-in di anjungan ini, nanti akan ada jalur cepat guys di check-in di petugasnya di sana. Nah, kalau saya memilih untuk check-in manual guys ya. Nah, setelah selesai check-in, kira-kira ini check-in tuh sekitar jam 7:30 ya guys ya, 7:30 malam. Saya masih ada waktu sampai nanti boarding pass-nya itu sekitar jam 9:30-an ya. Ya, kita jalan-jalan dulu untuk mengeksplor area Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta guys. Nah, ini di sini kita melihat juga ada counter atau gerai Garuda guys ya, official store dari timnas kita timnas Garuda Indonesia guys. Jadi tim nasional sepak bola kita di sini menjual jersey dan berbagai macam aksesoris sepak bola timnas kita guys. Jadi nama official store-nya di sini namanya Kita Garuda guys. Kalau saya lihat harganya lumayan mahal guys, karena ini adalah original
harganya di atas 200.000 guys ya. Berbagai macam pernak-pernik, jersey, aksesoris sepak bola timnas kita guys, timnas Indonesia. Saya juga akan menuju ke bakmi JM karena saya belum makan sore, jadi saya akan mampir dulu untuk makan mie di bakmi JM ini guys. Halo, selamat malam. Saya berada di Bandara Udara Soekarno-Hatta di Terminal 3. Jadi malam ini nanti jam 9:55 atau jam 21:55 saya akan melakukan penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Bandara Narita di Tokyo, Jepang guys. Jadi nanti kita akan menggunakan pesawat Japan Airlines dengan nomor penerbangan JAL 726 guys. Oke guys ya, ikuti terus perjalanan saya sampai nanti ke Bandara Narita Tokyo, Jepang guys. Oke, assalamualaikum Mbak, selamat malam. Selamat malam. Namanya siapa Mbak? Nia. Iya Mbak Nia ya. Oke ya. Halo guys, ini dengan Mbak Nia. Mbak Nia ini adalah salah satu pejuang ini Mbak, pejuang devisa. Devisa. Dari mana Mbak Nia? Dari Mataram, Lombok. Dari Mataram, Lombok ya. Jadi saya ketemu di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kebetulan Mbak Nia juga mau ke Jepang juga Mbak ya. Iya. Jadi ke mana Mbak tadi? Ke Fukuoka. Fukuoka. Nah, saya ke Tokyo mengganjal Mbak Nia menggunakan Philippine Airlines ke Fukuoka ya Mbak ya. Tujuan Bandara Fukuoka. Ya, jadi Mbak Nia ini magang ya Mbak ya. Magang. Iya, magang 3 tahun. Jadi semangat Mbak Nia. Jadi kesempatan masih terbuka lebar ke Jepang. Iya. Ya, dan nanti kalaupun nanti Mbak Nia pulang dari Jepang, di Indonesia tuh banyak yang membutuhkan Mbak, karena udah punya skill. Iya. Kan, apalagi sudah punya skill bahasa N4, N3 dan punya pengalaman budaya Jepang. Iya. Ya, budaya itu bisa disiplinnya ya kan, itu nanti bisa dipakai kalau misalkan Mbak mau kerja di Jakarta atau kerja di Cikarang atau di daerah Jabodetabek itu, di Lombok juga banyak ya. Iya, yang penting bahasanya dulu. Iya, yang penting bahasanya itu. Jadi semangat Mbaknya nanti selamat sampai Fukuoka Mbak ya. Iya. Sampai Fukuoka nanti di sana banyak temennya, orang Indonesia tuh banyak sekali di Jepang. Iya, banyak banget. Iya, jadi jangan khawatir nggak betah. Ya karena di sana nanti komunitasnya banyak. Iya. Dan di sana juga banyak makan-makan Indonesia Mbak. Iya. Dan banyak restoran Indonesia. Terus banyak juga kalau Mbak Nia mau makan makanan Indonesia tinggal beli aja di Supa gitu kan, masak sendiri, jangan beli makan di restoran mahal. Iya, mahal. Iya. Oke Mbak Nia ya, selamat jalan Mbak ya. Iya. Ya, mudah-mudahan selamat sampai tujuan Mbak Nia. Amin, Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys, tadi barusan saya bertemu dengan salah satu penumpang yang akan terbang juga ke Jepang. Jadi Mbak Nia ini dari Nusa Tenggara Barat guys ya, dari Mataram. Dia akan bekerja sebagai pemagang atau Jesuse di bidang perawat lansia guys atau Kaiko guys. Jadi banyak sekali saya temukan di area bandar ini, di area keberangkatan banyak sekali tenaga-tenaga kerja kita dari Indonesia yang akan bekerja di Jepang guys. Jadi informasinya yang saya dapat itu banyak sekali kesempatan bagi anak-anak muda yang mau bekerja di Jepang. Jadi besok saya juga akan datang ke Jepang ini dalam rangka meeting untuk membahas beberapa lowongan-lowongan kerja di Jepang yang membutuhkan tenaga-tenaga kerja dari Indonesia guys. Oke guys, kita sudah memasuki imigrasi tadi. Jadi pada saat kita masuk imigrasi kita tidak boleh mengambil gambar atau video guys ya.
Nah, setelah kita cek imigrasi dan custom atau bea cukai, kita udah di scan semua barang yang kita bawa. Nah, ini kita akan menuju ke ke boarding pass, guys. Jadi boarding pass kita itu nanti di, kalau nggak salah gate-nya tuh gate 2 ya, 21 tuh paling ujung ya guys ya. Jadi yang paling awal tadi itu adalah gate 11 atau gate 10. Kita masih jalan jauh sekitar kurang lebih 30 menit guys. Jadi kita akan menyusuri jalanan di area keberangkatan ini menuju ke pintu 2. Dan informasi yang saya dapat tadi menanyakan ke petugas di bandara itu jaraknya lumayan jauh. Jadi JAL ini ada di pintu 2 guys ya. Jadi pintu 2 pintu 1. Jadi penerbangan Japan Airlines, ANA dan lain sebagainya ada di pintu 2 dan 1. Nah, sepanjang jalan menuju ke gate 2 ini banyak sekali toko-toko atau gerai-gerai yang menjual berbagai macam souvenir dan berbagai macam tempat-tempat makan guys ya. Nah, ini adalah penerbangan saya nanti JL 726, jadi dalam jam 21.55 ke Narita guys. Jadi pintunya dari pintu 2A untuk pintu boarding passnya. Toko fashion atau confectionery menjual berbagai macam oleh-oleh atau barang-barang yang kalau saya lihat lumayan mahal guys ya. Ada toko baju Lacoste. Jadi ini ada juga toko Kimia Farma guys. Jadi Kimia Farma menjual produk-produk suplemen, obat-obatan, kosmetik juga ada. Ada Plaza Bali guys ya. Ini ada patung ondel-ondel. Nah, ini menjual baju-baju khas Indonesia guys. Ini ada batik, ada kerajinan tangan, ada dari produk lokal, homemade. Biasanya yang membeli adalah orang-orang luar negeri, pendatang ya, turis. Ini biasanya kalau mau balik ke negara asalnya, dia akan membeli berbagai macam oleh-oleh khas Indonesia guys. Salah satunya kerajinan-kerajinan dari berbagai macam daerah di Indonesia.
juga ada toko penjual kopi. 600. 600 ya, original luwak ya. Iya. Jadi ini adalah berbagai macam varian kopi dari berbagai macam daerah di Indonesia guys ya. Ada kopi Toraja, ada kopi kayu, ada kopi banyak, ada kopi Bali dan lain sebagainya. Dan kalau saya lihat harganya lumayan mahal guys ya. Jadi lebih mahal dari yang dijual di luar sana guys. Jadi kalau memang di bandara ini semua barang yang dijual itu sudah pasti mahal ya, dari mulai makanan, oleh-oleh, aksesoris dan itu harganya jauh lebih mahal guys, karena mungkin biaya sewa tempatnya juga mahal ya, dan pajaknya mungkin juga mahal. Nah, kita masih jalan terus guys ya, masih agak jauh, kita nanti akan mentok ya. Jadi ini adalah salah satu pintu 2, pintu 1 adalah pintu paling ujung ya dari tempat kita tadi cek imigrasi, itu paling ujung guys ya, jadi paling jauh. Juga ada Plaza Prem Language ini kayak semacam ada apa namanya, tempat istirahat guys ya. Jadi tempat untuk bersantai istirahat. Ada juga restoran ya guys di dalam sini, tempat makan. Ini biasanya untuk pesawat-pesawat yang jenis apa, kelas-kelas bisnis dan kelas eksekutif ya guys ya, bisa masuk ke sini. Nah, ini saya juga bertemu dengan beberapa orang yang tenaga kerja kita yang akan berangkat ke Jepang guys ya. Guys, kita sudah sampai di pintu 2 guys ya. Jadi kalau saya lihat ini di
pintu 2 dan pintu 1 tuh masih banyak sekali pekerjaan renovasi ya guys ya. Jadi gedungnya tuh masih dalam tahap pengerjaan guys ya. Jadi masih banyak tukang yang bekerja untuk penyelesaian pembangunan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, khususnya di Terminal 3 guys. Dan di ujung ini guys, di pintu untuk boarding nanti pintu 2 dan pintu 1 guys. Jadi masih berisik, banyak orang kerja, dan gedungnya juga banyak sekali yang belum selesai dibangun, masih banyak ditutup menggunakan batas-batas dinding supaya tidak pengerjaannya tidak mengganggu penumpang guys. Iya, Gal ya? Iya, Gal. Bapak tunggu aja di sini. 2A ya? Ya, nanti Berarti ada waktu boardingnya Bapak bisa. Ya, oke. Kasih Mas. Gel boarding jam 21.25. 21? 21.25. 21.25. Pesawatnya 21.50 ya? Ini berapa? 21.55. Ya. Mundurnya 21.55, kita boarding jam 21.55. Siap. Jadi Bapak bisa tunggu aja. Terima kasih Mas ya. Oke, sambil kita menunggu boarding pass, kita akan melihat-lihat, mengekspor kondisi area yang ada di pintu 2 ini guys ya. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi, masih banyak sekali pengerjaan gedung yang belum selesai ya. Ini walaupun malam hari ini masih banyak sekali personel-personel atau tukang-tukang yang masih bekerja guys untuk menyelesaikan pekerjaan di Terminal 3 khususnya di pintu 2 ini. Nah, ini saya akan menuju ke toilet dahulu untuk buang air kecil. Guys ya, jadi ini untuk boarding passnya sudah mulai di open, jadi kita atau saya sudah mulai mengantri untuk masuk nanti ke dalam pesawat. Ini grup 45, jadi saya di tiketnya itu grup 4 guys, jadi saya sudah mulai untuk mengantri untuk masuk nanti di boarding pass menuju ke pesawat yang akan saya tumpangi guys, jadi pesawat JAL CL726 guys ya. Kita sudah melakukan boarding, kita akan berjalan menuju ke pesawat yang akan mengangkut saya nanti, menerbangkan saya menuju ke Bandara Internasional Narita Tokyo guys. Jadi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini adalah bandara yang paling, menurut saya paling bagus ya kan. Jadi dari desainnya, dari kebersihannya ya, dari segala fasilitas ini paling lengkap dibandingkan dengan di Terminal 1 maupun di Terminal 2. Dan di Terminal 3 ini hampir mayoritas adalah penerbangan internasional guys. Jadi maskapai penerbangan internasional itu ada di Terminal 3 semua ya. Oke guys, kita sudah
memasuki Garuda Rata. Jadi sebentar lagi kita akan masuk ke dalam pesawat yang akan mengangkut kita ke Jepang, guys. Oke, jadi kita sudah diarahkan oleh pramugarinya. Jadi saya itu ada di nomor 49G kalau nggak salah, guys ya. Jadi kita di kelas ekonomi. Ini sebelum kita menuju ke area kelas ekonomi, kita melewati kelas bisnis, guys ya. Jadi kita bisa lihat kelas bisnis ini seperti apa. Ini seperti ini, guys ya. Jadi harganya lebih mahal dari kelas ekonomi. Nah, ini kita sudah memasuki kelas ekonomi, area kelas ekonomi. Jadi untuk desain bangkunya atau kursinya adalah 242, guys. Jadi yang mepet ke jendela itu 2, di tengah ada 4, dan yang sebelah kanan mepet jendela juga ada 2. Jadi ada beberapa pesawat-pesawat maskapai lain itu menggunakan susunan kursi itu 3, 3, 3, guys ya. Kalau ini 2, 4, 2. Oke, guys, kita sudah ada di kursi. Nah, ini untuk legroomnya lumayan lega, guys ya. Jadi tas saya yang saya teleng itu saya masukin ke dalam di bawah kursi depan. Nah, ini adalah penampakan dari kursi setnya. Jadi ada monitor karena jendela. Jadi JAL ini adalah salah satu pesawat yang mempunyai fitur full service, guys ya. Jadi kita bayar. Nah, ini kita juga dapat minuman aqua atau air mineral. Jadi pas kita datang langsung diberikan air mineral lain, guys. Ya, jadi tadi full service ini tadi kita beli tiket ini sudah termasuk bagasi 23 kilo kali 2, 46. Terus bagasi kabinnya itu 10 kilo. Dan kita dapat free makan, guys ya. Ini untuk tatakan makannya. Terus ada monitor atau LCD monitor di sini. Kita bisa melihat bagaimana aturan-aturan dalam menaiki pesawat ini. Nah, kita disediakan juga ada bantal dan selimut. Ini karena kita penerbangan malam hari, jadi kita nggak bisa mengambil video di luar pesawat, guys ya, karena gelap. Ini kita akan mengoperasikan hiburan di depan kita. Ini ada LCD monitor. Jadi ada film-film, ada film dokumenter, ada film action, ada drama ya. Terus ada juga nanti ditampilkan maps yang menunjukkan lokasi penerbangan kita udah sampai mana. Itu akan ditampilkan di sini, guys. Ini ada remote controlnya yang tersambungkan dengan kabel yang bisa ditarik ulur, guys ya. Ini ada warning peringatan bahwa kita harus
memakai sabuk pengaman kita karena pesawat sebentar lagi akan tinggal landas guys ya. Nah, ini saatnya pramugari akan membagikan makan malam saya. Nanti kita akan lihat apa saja yang kita dapat, menu-menu makanan apa saja yang kita dapat dari penerbangan Japan Airlines ini guys. Oke guys, kita bisa lihat menu-menu makanannya apa. Jadi ini kalau saya lihat ini banyak variannya guys ya, makanan-makanan yang kita dapat ini. Ini kita mendapatkan jus ya, ada dikasih jus orange kalau nggak salah ya. Ada nasi ayam guys, jadi kayak nasi ayam teriyaki gitu. Misalnya juga ada kerupuk, nih kerupuk Indonesia nih guys ya. Terus dikasih Yakult. Terus ini ada apa guys ya, semacam advertise lagi nih gitu, makanan Jepang. Ini ada juga makanan-makanan yang berbasis sayur. Ini kayak semacam apa, acar guys ya. Oke guys, jadi kita akan mulai makan malam kita guys ya. Nah, setelah selesai kita makan, kita akan coba sepirkan lagi. Jadi ini kita dapat headphone ya guys ya. Jadi kalau kita mau mendengarkan apa namanya hiburan-hiburan yang ada di monitor depan ini, kita bisa menggunakan headphone ini ya guys. Ini ada beberapa kertas, ada panduan penerbangan selama penerbangan. Ini menggunakan pesawat Boeing 767-300 guys ya. Saya kurang paham tahun pembuatan pesawatnya tahun berapa dan sudah dipakai berapa lama di apa namanya maskapai JAL ini. Ini ada berbagai macam majalah. Ini juga ada berbagai macam apa jam tangan ya yang dijual, berbagai macam aksesoris. Dari mulai parfum, tadi ada jam tangan dan lain sebagainya guys. Nah, ini juga ada koneksi wifi guys ya. Jadi koneksi wifi ini saya udah nyoba, itu free untuk 1 jam guys. Jadi setelah 1 jam kita harus bayar ya, dan bayarnya lumayan mahal juga ya. Kita dapat free untuk 1 jam saja. Ini ada waterproof disposal bag. Jadi kalau yang suka muntah atau apa itu bisa menggunakan ini guys.
Oke, kita akan melakukan lavatory inspection. Jadi ini adalah view dari toilet atau lavatory yang ada di dalam pesawat Japan Airlines, guys. Jadi seperti pada umumnya toiletnya bersih, guys ya. Oke guys, jadi pesawat yang kita tumpangi ini akan segera landing, guys ya. Jadi ini adalah proses landing di Bandara Narita Tokyo, guys. Jadi pesawat ini tiba di Bandara Narita itu jam 7:15, guys ya. Cuaca cerah, agak sedikit mendung, dan suhu rata-rata 30 derajat Celcius, guys. Oke, alhamdulillah kita sudah mendarat dengan selamat di Bandara Udara Narita Tokyo. Oke, jadi kita sudah sampai di Narita Airport pagi hari sekitar jam 7 kalau salah ya, jam 7 lewat. Nah, kita siap-siap untuk mengambil bagasi kabin kita untuk keluar dari pesawat, guys. Guys ya, jadi alhamdulillah kita sudah sampai ke tujuan kita di Narita Airport Tokyo. Jadi cuacanya cerah, guys ya, di Narita Airport ini. Cuacanya ini enggak terlalu dingin, enggak terlalu panas juga. Kalau saya lihat di perkiraan cuaca di Jepang ini suhunya antara 27 sampai 33, guys, hari ini. 30 derajat Celcius ya dari rata-ratanya. Karena masih musim panas ya, guys ya, untuk bulan September ini. Nah, itu adalah pesawat yang tadi membawa kita dari Jakarta ke Tokyo. Ini adalah penampakan dari kesibukan di apron bandara. Oke guys ya, jadi kita sudah keluar dari pesawat. Ya, kita akan berjalan, nanti akan menuju ke area imigrasi, guys ya, untuk cek barang bawaan kita dan untuk cek dokumen-dokumen kita, dokumen masuk ke Jepang. Semoga lancar ya, guys ya, tidak ada halangan yang berarti sampai nanti kita keluar dari imigrasi dan custom atau bea cukai. Oke, jadi kita sekarang ada di lantai bawah. Jadi di lantai ini adalah salah satu
jalan untuk menuju ke stasiun KRL, stasiun bandara yang akan mengantarkan saya ke kota Funabasi guys ya. Ini ada kaca ya di sepanjang jalan menuju ke terminal atau stasiun kereta. Nah ini guys ya, kita masuki train station yang akan menghantarkan kita nanti ke berbagai macam kota. Nah saya akan menaiki kereta bandara ini menuju ke stasiun Funabasi guys. Jadi jaraknya sekitar hampir 40-an menit guys ya, dari stasiun bandara Narita ini ke stasiun Funabasi. Nah, tempat menginap saya ini nanti ada di Kinshicho guys ya, di dekat stasiun Kinshicho, karena dari bandara Narita ini tidak ada yang langsung ke Kinshicho, jadi harus transit dahulu di Funabasi Station. Jadi dari Funabasi baru kita lanjut menggunakan kereta JR menuju ke Kinshicho Station. Jadi Kinshicho itu tidak jauh dari Tokyo guys ya, jadi masih area Tokyo. Kenapa saya pilih Tokyo? Karena ada beberapa meeting atau pertemuan dengan rekan-rekan bisnis saya di Jepang itu nggak jauh dari Kinshicho guys ya. Tadi saya udah beli tiketnya, jadi ke Kinshicho ini tadi saya beli tiket itu seharga kurang lebih 700 yen guys ya. Ya kurang lebih 700 yen tadi ya saya beli tiketnya. Jadi perjalanan saya selama di Jepang ini nanti diprediksi sekitar 1 minggu guys ya. Jadi kota-kota yang nanti akan saya singgah adalah di Kinshicho, di Tokyo, di Ueno, terus di Funabasi sendiri, dan nanti ada saya mau ketemu dengan rekan-rekan di daerah Chiba guys ya. Nah saya akan memasuki gate, otomatis kita akan memasukkan kartu yang sudah kita beli dan kita ambil lagi untuk nanti dimasukkan di pintu keluar nanti di stasiun Funabasi guys. Nah ini kereta yang akan kita temukan adalah kereta Keisei Line ya guys. Jadi Keisei Main Line, jadi di Jepang itu ada berbagai macam jenis kereta api, ada JR, ada Keisei, ada Tobu dan lain sebagainya. Jadi kalau yang ke bandara ini adalah kereta jenis Keisei Line, jadi salah satu perusahaan kereta swasta ya, namanya Keisei Line. Kalau JR itu adalah punya pemerintah, jadi kalau di Indonesia itu seperti KAI ya kalau JR itu. Kalau di Indonesia itu dimonopoli oleh KAI, di Jepang itu ada beberapa pemilik atau beberapa pengembang usaha kereta api swasta guys ya. Nah kita akan menunggu di sini guys kedatangan keretanya, jadi dari 12.31. Oke guys ya, jadi sekian saja video untuk kali ini. Nanti akan banyak beberapa video-video lain selama saya melakukan aktivitas di Tokyo di part-part selanjutnya. Terima kasih.
Passengers at track number 1, please beware of the train passing through. Para kereta apa saya